Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota Maulida Rahmah dan Novi Sugiansari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Barita Utara. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada praktik coaching kali ini yaitu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching secara tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Mengapa harus coaching? Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju ke pembaharuan setelah mengalami proses coaching. Dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Adapun alur percakapan tirta dalam proses coaching. Yang pertama, tujuan umum, tahap di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Yang kedua, adanya identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Ketiga, rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang keempat, adanya tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Praktek percakapan coaching dengan alur tirta. Sesi pertama, Maulida Rahmah sebagai coachee dan Novi Sugiansari sebagai coach. Assalamualaikum Ibu Maulida. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan atau ada yang Ibu diskusikan bersama saya, Ibu? Ya Bu, kebetulan sekali nih Bu bertemu dengan Ibu nih di sini kita. Ada juga nih sedikit yang mau ulun diskusikan nih Bu sama Ibu terkait tahun ajaran baru ini Bu. Oh iya, betul. Mungkin harapan apa yang Ibu inginkan dalam diskusi kita pada hari ini, Ibu? Harapan saya Bu, diskusi kita pada hari ini bisa membuat saya mendapatkan rencana ke depannya agar bisa terlaksana dan akar permasalahan yang saya pikirkan itu bisa terselesaikan. Baik Ibu, mungkin bisa Ibu jelaskan atau Ibu sampaikan apa saja yang menjadi kendala Ibu ataupun masalah yang sedang Ibu hadapi pada saat sekarang ini Ibu? Kebetulan ini kan tahun ajaran baru ya Bu ya. Ya betul. Kondisi kelas itu kan beragam ya Bu ya. Saya itu mau kelas atau sekolah, di sekolah itu ya, kelas terutama kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 pada saat mapel mata pelajaran saya, itu saya ingin punya semacam tata tertib Bu. Hanya saja kalau tata tertib kan sekolah nih Bu yang membuatnya. Iya betul. Sebelumnya bagaimana Ibu? Apakah sudah pernah juga Ibu buat atau baru di tahun ajaran ini Ibu? Sebelumnya belum pernah Bu saya membuatnya. Ya. Makanya saya cuma menggunakan tata tertib sekolah Bu untuk bisa mengkondisikan kelas. Baik. Berarti untuk di tahun ini apa rencana yang ingin Ibu buat? Rencana yang ingin saya buat tuh kayaknya mau membuat kesepakatan kelas Bu. Kesepakatan kelas. Ya. Oke.
dari pembentukan kesepakatan kelas, mungkin kan tadi ada permasalahan. Jadi bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalahnya, Ibu? Di kelas itu kan Bu, beragam-ragam siswa ya Bu ya. Jadi otomatis banyak pemikiran siswa yang mereka inginkan. Ya, betul. Mungkin rencana saya ke depan, saya ingin siswa tersebut mengungkapkan apa keinginan mereka Bu, Ya, untuk kelasnya. Dan akhirnya nanti itu bisa disepakati bersama dan menjadi kesepakatan kelas terutama pada mapel pelajaran IPA. ya, baik, bagus ya Ibu ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu rencana pelaksanaannya? Karena ini tahun ajaran baru Bu, mungkin dalam minggu-minggu ini saya sudah memulai di kelas 7, di kelas 8, dan di kelas 9. Baik Ibu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat? Komitmen saya Bu, untuk kedepannya saya harap kesepakatan kelas ini tidak hanya disepakati pada hari yang dibuat aja Bu, tapi harapannya, komitmennya siswa tersebut bisa mengingat. Syukur-syukur kalau sudah terbiasa menggunakan kesepakatan kelas ini nantinya Bu. Ya, betul Ibu ya. Kemudian kira-kira siapa Ibu yang nantinya bisa membantu Ibu untuk Ibu tetap bisa berkomitmen dalam perencanaan ini? Untuk pertama ya Bu ya, saya mungkin diskusi dulu dengan wali kelas agar bisa membantu, terutama untuk kesepakatan kelasnya. Kemudian itu yang terlibat lagi yang pasti siswa Bu, karena kesepakatan kelas ini dibentuk bersama siswa. Ya, betul. Dari obrolan kita atau diskusi kita pada hari ini, Ibu, apa yang Ibu dapatkan? Banyak sekali Bu ternyata. Alhamdulillah. Hal-hal yang tidak saya pikirkan sebelumnya ternyata terbesit ketika saya obrolkan sama Ibu ini. Alhamdulillah, berarti tidak sia-sia Ibu ya diskusi kita pada hari ini. Iya Bu. Mudah-mudahan ke depannya apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan bersama Ibu ya. Mungkin Amin. ada yang Ibu sampaikan lagi? Sepertinya tidak ada Bu. Oke, baik. Mungkin cukup ya Ibu ya. Iya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu. Untuk refleksi diri, yaitu ada 4. Yang pertama, yang ke-1, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan, saya dapat fokus pada coaching sehingga coach dan dapat bersikap terbuka. Saya telah memandu percakapan coaching berdasarkan alur Tirta. Saya dapat menggali potensi yang dimiliki coaching dan mengarahkan untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Saya juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Hal ini telah sesuai dengan prinsip coaching. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu hal yang perlu saya tingkatkan adalah yaitu saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kosakata dalam setiap komunikasi saya atau setiap pembicaraan saya dan meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi atau appreciate and merangkum atau summarize. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching?
Agar tetap dalam kondisi atau kehadiran penuh, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, memberikan atensi penuh atau mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coach merasa nyaman atau rileks untuk berbicara. Kemudian mencatat poin penting dalam percakapan, lalu fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan oleh coach. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu untuk meningkatkan kemampuan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum. Saya perlu melakukan beberapa hal. Pertama, memperbanyak praktek percakapan coaching dengan alur tirta, kemudian mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada coach. Lalu bagian umpan balik dari coach, apa yang Anda dapatkan setelah diskusi kita ini? Perasaan saya setelah di coaching adalah merasa lega dan senang karena mendapatkan teman bercerita, mendapatkan solusi dari masalah saya yang sebelumnya tidak terpikirkan, bagaimana menyelesaikannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach. Saya dapat membuat rancangan aksi dan strategi untuk menjalankannya. Praktek percakapan coaching dengan alur tirta, sesi kedua. Maulida Rahmah sebagai coach dan Nopi Sugiansari sebagai coach. Assalamualaikum Ibu Nopi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar saya baik. Kita nih sudah memasuki tahun ajaran baru ya Bu, tahun Ya, betul. 2025. Bagaimana nih Bu situasi dan kondisi hari pertama masuk di sekolah Ibu? Ya, baik Ibu. Memang kalau di awal tahun ajaran baru ini kita dihadapkan beberapa hal ya Ibu ya, dari persiapan PBM, kemudian ekstrakurikuler, kemudian ada juga P5. Nah, di sini yang menjadi persoalan saya itu Bu, masalah P5-nya Ibu. Masalah P5 Bu ya. Apakah ada sesuatu nih yang mau Ibu diskusikan dengan saya terkait P5 ini, dan kira-kira apa harapan Ibu dari hasil diskusi kita ini nantinya? Baik Ibu, memang ada beberapa hal juga yang perlu saya diskusikan bersama Ibu mengenai P5 ini, dan harapan saya semoga saya mendapatkan pencerahan, ide untuk saya menerapkan di sekolah. Untuk P5 ini Bu, yang jadi masalah saya itu, saya kebingungan di dalam tahapan-tahapan pelaksanaan, karena kebetulan untuk P5 di materi pertama ini itu tentang OSIS Ibu. Jadi tentang OSIS Bu ya? Ya, betul. Selama ini proses pemilihan OSIS di sekolahan Ibu seperti apa Bu? Kalau ulun boleh tahu Bu. Ya Ibu, kalau selama ini pemilihan OSIS yang sebelum-sebelumnya itu dipilih oleh gurunya saja. Namun untuk tahun ini, karena kebetulan tahun ini adalah pertama kali saya menjadi koordinator P5, saya ada rencana untuk kedepannya sistemnya itu persis seperti sistem pemilu, Ibu. Jadi ada tahapan-tahapan, ada pengumuman, ada pendaftaran, kemudian ada tes tertulis, wawancara, kemudian adanya penyampaian visi misi, kemudian nantinya ada pemilihan di mana di situ nanti memang benar-benar seperti pemilihan umum pada umumnya begitu. Jadi ada bilik-biliknya disediakan, nanti kita minta tolong juga dengan anak-anak yang membuatnya. Kemudian kita siapkan untuk mencoblosnya itu Ibu paku begitu.
Jadi rencana saya seperti itu, Ibu. Apakah sudah sesuai Bu selama ini proses pemilihan OSIS di sekolah Ibu dengan teknik yang Ibu sampaikan tadi seperti pemilu yang ada di Indonesia? Iya Ibu, kalau saya rasa mungkin sudah sesuai aja Ibu. Ke depannya nih Bu, apakah Ibu sudah punya rencana atau bayangan tuh Bu untuk pemilihan OSIS? Iya Ibu, rencana saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi tahapan-tahapannya, kemudian untuk pelaksanaannya itu rencananya di akhir bulan Juli, minggu terakhir, sampai dengan minggu pertama di bulan Agustus. Dan di bulan Agustus itu sudah terbentuk OSIS sampai dengan tahapan pelantikan OSISnya, Ibu. Kira-kira Bu, siapa Bu yang dilibatkan dalam proses pemilihan ini Bu nantinya? Kalau siapa yang dilibatkan mungkin saya rasa semua pihak, baik itu dari guru-gurunya, kemudian siswa-siswi di SMP tersebut, Ibu. Karena kan sistemnya ini sistem seperti kita pemilihan umum. Jadi semua pihak sekolah itu wajib untuk ikut memilih. Jadi, kalau berdasarkan rencana yang sudah Ibu rencanakan, saya rasa Bu sangat bagus. Apalagi tadi kata Ibu, kalau sebelumnya pemilihan OSIS itu dipilih secara langsung ya Bu ya. Ya, Dan betul. sekarang Ibu mau menggunakan teknik seperti pemilihan umum atau pemilu di Indonesia. Ya, betul. Bagus sekali itu Bu rencana Ibu. Semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar Amin. dan bisa mendapatkan kandidat-kandidat yang sesuai dengan yang diharapkan sekolah. Amin. Kira-kira nih Bu, dari obrolan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Banyak sih Bu yang saya rasakan, yang saya dapatkan. Awalnya saya itu kebingungan, bagaimana nih cara saya pelaksanaan di lapangannya. Kemudian apakah tahapan yang saya buat ini sudah sesuaikah atau belum? Jadi memang awalnya saya ada kebingungan, kemudian ada ragunya juga, tapi setelah kita berdiskusi, setelah saya cerita ke ibu, saya dapat pencerahan, dapat ide-ide baru gitu Ibu. Oke Bu, berarti obrolan kita kali ini ada dampak positifnya ya Bu ya? Ya betul Ibu. Ini mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan? Mungkin cukup aja Ibu, itu aja. Semoga sukses Bu ya. Amin, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Ibu atas waktunya. Jadi sama-sama. Refleksi diri sesi kedua, Maulida Rahma sebagai coach. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan sudah berjalan dengan lancar karena saya berusaha hadir penuh untuk coaching dan percakapan sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu pertama menyepakati tujuan percakapan, yang kedua menggali informasi dan memetakan situasi, yang ketiga membuat rencana pembelajaran, dan yang keempat membuat komitmen atas hasil yang dicapai. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir kritis. Selain itu, saya perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching,
Saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coachee mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coachee. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coachee untuk berpikir lebih kritis. Dan saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Adapun umpan balik dari coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa senang dan terbantu. Yang awalnya saya bingung, ternyata setelah saya berdiskusi bersama Ibu, saya mendapatkan pencerahan dan mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan saya. Dan langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Sekian praktik coaching dari kelompok 2. Terima kasih, salam dan bahagia. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.